Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Putri, NPM 2112025 dari kelas SIP 2101. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 hingga 14. Yang pertama, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer, ilmu mengenai cara keterhubungan komponen-komponen perangkat keras untuk menciptakan sebuah komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input dan output. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Atribut organisasi yang meliputi detail hardware yang transparan terhadap programmer seperti signal control, interface antarmuka, serta teknologi memori yang Yang kedua, kita masuk ke klasifikasi arsitektur komputer. Ini yang pertama ada arsitektur Verneumann. Verneumann sendiri adalah arsitektur yang diciptakan oleh seorang ahli matematika kelahiran Budapest, Hungaria, yaitu Dr. John von Neumann pada tahun 1903 hingga 1957. Selain ahli matematika, dia juga anggota Institute of Advanced Study di Princeton, New Jersey, yang bekerjasama dengan Hannah Goldstein dan Awe Biggs. Arsitektur von Neumann menggambarkan bahwa komputer memiliki 5 bagian utama yang terdiri dari unit aritmatika dan logika atau kita sebut ALU, unit komputer, unit kontrol, memori, alat input dan output yang dihubungkan oleh berkas kawat atau bus. Saat ini pengertian arsitektur komputer sangat beragam seiring dengan berkembangnya zaman. Yang kedua ada arsitektur RISC. RISC singkatan dari Reduced Instruction Set Komputer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor. Berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengaset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Pertama kali digagas oleh John Pope, peneliti dari IBM di Yorktown, New York pada tahun 1924. Saat ini ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% keseluruhan kerjanya. Komputer pertama yang menggunakan konsep RISC ini ialah IBM PC atau XT pada era 1984. Istilah RISC sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Patterson, pengajar pada University of California di Berkeley. Operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori. Fitur rancangan ini menyederhanakan pula unit kontrol. Yang kedua, kita masuk ke klasifikasi arsitektur komputer. Arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Komputer CISC. Kumpulan instruksi komputasi kompleks adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. Yang kedua ada karakter CISC. Syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil dan penggunaan memori akan semakin kurang. Yang dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah perintah yang diperlukan untuk pengerjaan pekerjaan yang diberikan. Lalu kita masuk ke karakteristik hardware. Arsitektur hardware menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda. Lalu kita masuk ke arsitektur Blue Gene. Blue Gene adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut, mencapai kecepatan operasi petalog atau 1 peta sama dengan 10 pangkat 15, dan pada 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop, atau 1 tera itu sama dengan 10 pangkat 12. Blue Gene merupakan proyek antara Departemen Energi Amerika Serikat atau yang membiayai proyek ini. Industri terutama BBM dan kalangan akademi. Ada 5 proyek Blue Gene dalam pengembangannya, yaitu Blue Gene atau L, Blue Gene atau L atau C, Blue Gene atau P. Lalu kita masuk ke model komputasi arsitektur komputer. Yang pertama ada SD.
merupakan singkatan dari single instruction, single data, atau salah satunya yang digunakan arsitektur pengumuman. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Oleh karena itu, model ini dikatakan model komputasi tunggal, sedangkan ketiga model lainnya merupakan komputasi paralel. Contohnya adalah UNIVAC 1, IBM 360, CDC 7600, Cray 1, dan PDP 1. Dan di sini ada bagian-bagiannya juga, bisa kita lihat. Lalu kita masuk ke SIMD, singkatan dari Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Pada setiap prosesor kita menggunakan algoritma atau perintah yang sama, namun data yang diproses berbeda. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SIMD adalah Iliac, PARC, Maspar, Cray X, MP, Cray Y, MP, dan Cell Processor atau GPU. Ini ada bagian-bagiannya juga. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri. Unit tersebut adalah masukan memori, aritmatika, dan logika, keluaran dan kontrol. Masukan aritmatika dan logika, memori, keluaran, kontrol. Sini ada bagian-bagiannya, masukan, keluaran, memori, aritmatika, dan logika, dan kontrol. Selanjutnya kita masuk ke struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu. Interaksi dengan dunia luar melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Dalam buku ini akan banyak dikaji seputar struktur internal komputer. Ini ada bagiannya, ada gambarnya juga di sini. Yang kedua, kita masuk ke Central Processing Unit (CPU), berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU disebut sebagai prosesor atau prosesor saja. Pertama ada memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data, yang kedua ada P atau O berfungsi memindahkan data ke luar atau perangkat lainnya. Yang ketiga ada sistem interconnection, merupakan sistem yang CPU, memori utama dan satu atau nol. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah C. Struktur utamanya adalah 1. Control unit berfungsi untuk operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. 2. Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. 3. Register. 4. Berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. 4. CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Lalu kita masuk ke fungsi komputer. Di dasar sistem komputer prinsipnya terdapat 4 fungsi operasi, yaitu yang pertama ada fungsi operasi pengolahan data. Fungsi komputer sebagai alat memindahkan data dengan memindahkan data dari periferal atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Contoh, keyboard ke screen, jarak lebih jauh, maka proses komunikasi data. 2. Fungsi operasi penyimpanan data. Data dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer atau baca dan bagian tulis. 3. Fungsi komputer, fungsi operasi pemindahan data dari lokasi memori internal ke memori eksternal dan perangkat input maupun output. Yang keempat ada fungsi operasi pengontrolan dari suatu sistem berdasarkan sistem kerja yang dikontrol melalui kinerja prosesornya maupun memori. Lalu kita masuk ke evolusi dan kinerja komputer. Yang pertama ada sejarah komputer. Generasi pertama tepung vakum 1945 sampai 1955, yaitu ENIAC. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Westphal di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk pertama dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL. ENIAC mempunyai berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, dan berisi lebih dari tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW. Kecepatan operasi mencapai 5.000
Operasi penambahan per detik ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan pada 1943. Sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Tahun 1906, komputer dengan storage program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. Komputer ini terdiri dari yang pertama ada yang pertama untuk menyimpan data maupun instruksi, yang kedua ada arithmetical unit atau ALU untuk mengolah data benda, yang ketiga adalah control unit untuk melakukan interpretasi instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Yang keempat ada input atau output berinteraksi dengan lingkungan luar. Lalu kita masuk ke evolusi dan kinerja komputer. Unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, yaitu pertama ada memori buffer, register atau MBR, berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Itu ada memory address register atau MAR. Untuk menentukan alamat word di memori itu dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Yang ketiga ada instruction register atau IR, berisi 8 bit kode operasi yang akan diikuti. Yang keempat ada instruction buffer register atau IBR digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. 5 program counter atau PC berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Yang keenam ada akumulator atau AC dan multiplier quotient atau MQ digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya hasil perkalian dua bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 40 bit yang paling berarti atau most significant bit. Simpan dalam AC dan 40 bit lainnya atau least significant bit. Disimpan dalam MQ. Lalu kita masuk lagi ke evolusi dan kinerja komputer. Masih ada IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut. Yang pertama ada data transfer, memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Yang kedua ada unconditional branch, perintah-perintah instruksi percabangan tanpa syarat. Yang ketiga ada conditional branch, perintah eksekusi percabangan yang menunjukkan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Yang keempat ada arithmetic, kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU 5, address modify, instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat diinputasi, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang alamat yang tinggi pada program. Generasi kedua ada transistor 1955 sampai 1960. Sejak pesatnya teknologi semikonductor hingga menghasilkan transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung akum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya kecil. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950. Telah meluncurkan revolusi elektronika modern. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Memori makin besar kapasitasnya namun makin kecil bentuknya. Generasi 2 ini juga terdapat perkembangan pada ALU yang makin kompleks. Lahirnya bahasa pemrograman tingkat tinggi maupun tersedianya software sistem informasi. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertamanya yaitu TDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya instruction backup register atau IBR yang berfungsi buffer instruksi berikutnya. Efeknya, komputer akan lebih cepat prosesnya. Untuk kontrol mengambil board yang berdampingan dari memori untuk sebuah pengambil instruksi, kecuali bila terjadi percabangan. Kemajuan IBM 7094 lainnya adalah adanya multiplexer data channel atau saluran data. Multiplexer berfungsi sebagai central switch data yang akan diproses dalam chip. Generasi ketiga ada integrated circuit 1965 sampai 1980. Pada tahun 1998 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukan integrated circuit atau IC
yang merupakan penggabungan komponen-komponen alternatif dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini makin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. BM atau sistem Apple 360 tahun 1964 dikeluarkan IBM sistem 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade IBM menguasai persentase komputer. Sistem 360 merupakan kelompok komputer pertama yang berencana. Karakteristik komputer kelompok ini adalah pertama ada set instruksi mirip atau identik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Yang kedua ada sistem operasi mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen sehingga apabila komputer menuntut mengganti komputer tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. Yang ketiga ada kecepatan yang meningkat. Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. 4. Ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi modelnya akan dan memori yang digunakan. Yang kelima ada harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya maka harganya meningkat. Yaitu lanjut ke generasi keempat, Very Large Scale Integration. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket LSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambah dua bilangan 4 bit yang hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Memang masih sedikit. Namun mikroprosesor ini tonggak perkembangannya mikroprosesor canggih saat ini. Tahun 1972 memperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya tetapi lebih cepat proses. Kemudian Bells dan HP merupakan mikroprosesor pada 1981. Sedangkan Intel baru mengeluarkan tahun 1985 dengan 8386. Kita masuk ke Central Processing Unit atau CPU ya. Pengertian CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang menerima dan melaksanakan perintah dan data perangkat lunak karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer cukup ditentukan oleh kualitas DNA teknologi CPU yang digunakan. Yang kedua, komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer dalam mewujudkan fungsinya dan tugasnya. CPU terdiri atas beberapa komponen yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi bagian mesin yang diberikan padanya. Yang kedua ada control unit, bertugas mengontrol operasi dan secara keseluruhan kontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga adalah register, adalah media penyimpanan eksternal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Yang keempat ada CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yang lalu. Fungsi CPU. CPU berfungsi menghubungkan berbagai peralatan peripheral atau perangkat input dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU tergantung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut mikroprosesor. Perangkat yang lebih kecil seperti ponsel, kalkulator, sistem permainan genggam, dan tablet prosesor berukuran lebih kecil yang dikenal sebagai CPU ARM untuk mengakomodasikan ukuran dan volume yang lebih kecil. Kita masuk ke siklus fetch atau eksekusi sampai eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Yang disebut program counter PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang akan dibaca akan dibuat dalam register instruksi IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan aksi yang dibutuhkan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya CPU perpindahan data dari CPU ke input atau output dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengolahan data, CPU operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat ada kontrol.
Berapa ada instruksi untuk mengontrol fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengumuman instruksi. Kita masuk ke fungsi interupsi. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul memori dan input atau output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul atau memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda sehingga dengan adanya instruksi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Lalu kita masuk ke macam-macam kelas sinyal interupsi. Yang pertama ada program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya arithmetical interval, pembagian nol, operasi legal. Dua, ada timer, adalah interupsi yang dibangkitkan kewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga ada input atau output. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input atau output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat ada hardware failure. Ada interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Lalu kita masuk ke memori. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket, tanpa sebuah memori, sebuah tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Lalu kita masuk ke memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang dapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali menulis seperti CD, DVD. Lebih jelasnya akan menjelaskan seperti itu. Di sini ada aspek memori dan memori internalnya, eksternal juga ada. Bisa kita lihat sendiri. Lalu kita lanjut ke operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, ada sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil. Ini dapat digunakan untuk presentasinya menggunakan R1 atau 0. Kedua, ada sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisin atau setidaknya satu kali. Ketiga, sel memori mempunyai kemampuan dibaca. Ini ada bagian-bagiannya. Kita lanjut ke tiga konsep yang berhubungan dengan transfer. Satu, ada word, merupakan satuan atau alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua ada addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word, namun terdapat sistem dengan pengamatan pada tingkat bit. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n addressable unit adalah jumlah A sama dengan n. 3 unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada satu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu port, yang disebut dengan blok. Kalau kita masuk ke 4 macam metode akses. Yang pertama ada sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk linear yang spesifik. Kedua ada direct access. Sama sequential access terdapat shared read atau write mechanism. Akses dilakukan dalam pada alamat memori langsung dia. This adalah memori direct access. Yang ketiga ada random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses tadi alamati secara langsung. Contohnya adalah yang pertama. Yang keempat ada associative access. Merupakan jenis random akses yang mempunyai pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk kecocokan. Jadi, data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Termasuk ke transparent dan spesifikasi memori.
Yaitu ada rumusnya TN sama dengan TA tambah N per R. TN itu waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. TA itu waktu akses rata-rata, N sama dengan jumlah bit, R sama dengan kecepatan transfer dalam bit per detik atau bps. Ini ada ya penjelasannya, yaitu memori, teknologi untuk akses, ada. Termasuk kesatuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Satu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam bit. 1 bit sedangkan 8 bit. 9 bit dinyatakan dalam word. Panjang word yang adalah 8, 16, dan 20. Simbol-simbolnya ada kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan apa-apa. Lalu lanjut ke RAM dan ROM. RAM atau random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan pengisian data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan pemuatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Data yang tidak bisa dirubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam beberapa kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga penyisipan kerugian tersebut bisa diantisipasi dengan jenis programmable ROM, disingkat ROM. ROM dan ROM bersifat non-volatile. Proses penulisan ROM secara elektris dengan peralatan khusus. Kita masuk ke tipe memori semiconductor. Di sini ada tabelnya tipe-tipe memori semiconductor. Ini ada tipe memori, kategori penghapusan, dan volatilitas. Kita bisa lihat sendiri. Lalu lanjut ke pengertian dari set instruksi. Set instruksi atau instruksi set, sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Sebut juga mesin kode atau bahasa mesin. Bahasa asli ini juga berbentuk binary assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer biasanya digunakan representasi yang bahasa yang dapat mudah dimengerti. Elemen-elemen instruksi terdiri dari satu, operation kode atau opcode. Yang kedua, source operand referensi terhadap isi alamat ini. Yang ketiga, result operand referensi, letaknya hasilnya di alamat ini. Pada next instruction reference. Kalau sudah selesai, selanjutnya kerjakan alamat. Lalu kita masuk ke karakteristik instruksi mesin. Karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi atau kode operasi dalam komputer. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi yang dieksekusinya. Instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Set fungsi dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dieksekusi oleh CPU dikenal dengan set instruksi CPU. Termasuk elemen-elemen instruksi mesin. Yang pertama ada kode operasi, menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan, misalnya ada satu atau 0, operasi itu dispesifikasikan oleh sebuah kode yang dikenal dengan kode operasi. Yang kedua ada acuan operan, sebuah operasi dapat melibatkan satu atau lebih operan sumber dengan kata lain operan adalah bagi operasi. Yang ketiga ada acuan operan hasil, operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Yang keempat ada acuan instruksi berikutnya. Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi. Operan sumber dan hasil dapat berada di salah satu dari ketiga daerah tersebut. Yang pertama ada satu, memori utama dan dengan adanya acuan instruksi berikutnya maka alamat memori utama atau memori virtual dapat diketahui. Yang kedua ada register CPU. Dengan suatu pengecualian yang jarang terjadi, CPU terdiri dari sebuah register atau lebih yang dapat diacu oleh instruksi mesin. Yang ketiga adalah perangkat input atau output. Instruksi yang harus menspesifikkan modul input atau output dan perangkat yang diperlukan oleh operasi. Elemen instruksi mesin diantaranya adalah yang pertama ada operation kode atau opcode, yang kedua ada source operand reference, yang ketiga ada result operand reference, dan yang ada next instruction reference. Informasikan CPU berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Lalu kita masuk ke tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword, atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lainnya. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi ada pada keyboard kita seperti dan sebagainya. Tipe operan diantaranya
Yang pertama ada addresses akan dibahas pada address mode. Yang kedua ada numbers integer or fixed point, B floating point, C decimal, B CD. Yang ketiga ada karakter A, ASCII, B, B, C, D, IC. Yang keempat adalah logical data, bila data berbentuknya 0 atau 1. Lalu kita masuk ke tipe atau jenis instruksi. Satu, data processing. Aritmatik dan logika instruksi data processing adalah jenis proses yang dapat mengubah data menjadi informasi atau bahan. Yang kedua, data storage. Memori instruksi sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komputer, komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu dalam penggunaan kontemporer. Memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan perubahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory RAM. Akan tetapi istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal seperti halnya hard disk. Ketiga ada data movement V atau 0, V atau O. Instruksi memproses pada data movement atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data indeks, grand, skema, dan lain-lain yang terbaru. Data terbagi dua, yaitu load dan upload, dan export dan import. Yang keempat ada control, test and branch, instruksi CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Control unit atau CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan dari atau kontrol terhadap yang dilakukan di bagian lalu atau aritmatik bagi unit dalam CPU. Kita masuk ke set instruksi. Yang pertama immediate addressing atau pengalamatan segera. Pengalamatan yang paling sederhana, operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Operan sama dengan field alamat. Umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2 bit, paling kiri sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda digeser ke kiri hingga masih for data. Dua, direct addressing, pengalamatan langsung. Yang ketiga ada indirect addressing, pengalamatan tak langsung. Yang keempat ada register addressing, pengalamatan register. Yang kelima ada register indirect addressing atau pengalamatan tak langsung register. Yang keenam ada displacement addressing, menggabungkan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Yang ketujuh ada tag addressing stop, adalah array lokasi yang down list class and first out stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Lalu kita masuk ke bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer. Namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Dalam mempelajari bahasa assembly ini tidak lepas dari register. Register adalah sebagian kecil memori CPU yang dipakai untuk menampilkan data. Secara umum register dibagi dalam 5 golongan, yaitu yang pertama ada general purpose register yang digunakan untuk keperluan pemrograman. Register ini terdiri dari atas register AX, BX, CX, DX. Yang kedua ada segmen register membentuk alamat memori bagi suatu data terdapat pada dua operasi real B dan register real, yaitu register CS, DS, SS, ES. Yang ketiga ada point register. Register yang digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori. Yang pertama ada instruction point atau IP, start point atau SP, base point atau BB. Yang keempat ada index register digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi string. Ada source index atau SI, destination index atau DI. Yang kelima ada flag register dengan alamat sebuah data di lokasi memori operasi, low, sync, dan track. Masuk ke perbedaan program COM dan X. Program COM lebih pendek dari file X. Yang kedua lebih cepat dibandingkan file X. Yang ketiga hanya dapat menggunakan satu segmen. Yang keempat ukuran file masih 64 KB atau segmen. Yang kelima ada sulit untuk mengakses data atau prosedur yang terletak pada segmen lain. Yang keenam ada 100 KB. Pertama merupakan PSP, program segmen graphics dari program tersebut bisa dibuat dengan debug.
Program Excel yang pertama lebih panjang dari Telkom, yang kedua lebih lambat pada Telkom, yang ketiga bisa karena lebih dari satu segmen, yang keempat ukuran file tidak terbatas sesuai dengan ukuran memori, yang kelima mengakses data atau daripada segmen lain, dan yang terakhir tidak bisa dibuat dengan bebas. Perintah dasar assembly yang pertama ada MOV. Perintah MOV adalah perintah untuk mengisi, memindahkan, mempengaruhi suatu register, variabel ataupun memori, ataupun tata penulisan. Perintah MOV adalah MOV atau operan A, operan B. Contoh MOV AH, 02. Operan A adalah register AH, operan B adalah bilangan 02. Hal yang dilakukan oleh komputer untuk perintah di atas adalah register AH. Yang kedua ada INT. Perintah INT memanggil subroutine atau subprogram kecil yang telah disediakan oleh komputer. INT ada dua jenis, yaitu interrupt 00H, 1FH, 031 merupakan interrupt BIOS dan standar dari komputer, baik yang menggunakan sistem operasi DOS maupun bukan yang menggunakan sistem operasi DOS. Lokasi interrupt vektor tabelnya ada di alamat absolute 0000H sampai 00FH. B interrupt H sampai FFH 30255 merupakan interrupt DOS. Interrupt ini hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi interrupt handler diproses ke memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Lokasi interrupt vektor tabelnya ada di alamat 07H sampai FF. Lalu kita masuk ke perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator 86 mode small, itu tanda ini digunakan untuk dapat pada assembler untuk memori yang digunakan program kita. Supaya lebih jelas mode-mode yang digunakan adalah ini small, medium, pack, large, half body. ORG 100H pada program COM perintah ini akan selalu digunakan. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan atau dibuat ke memori kita mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. JMP. JMP perintah JMP atau jam ini tempat yang ditunjukkan oleh perintah jam. Adapun sintaksnya adalah tujuannya satu di mana tujuannya dapat berupa label seperti pada bagian atas. Yang kedua perintah jam pada bagian di atas dimasukkan agar di tempat data program. Bahasa. Lalu kita masuk ke operasi penambahan, pengurangan, dan perbandingan. Yang pertama ada ADD untuk menambah dan dalam bahasa assembler digunakan perintah ADD dan ADC serta INC. Sub tujuan asal, perintah sub akan menerangkan nilai pada tujuan dengan asal. Yang kedua ada STB, yang ketiga ada STB tujuan asal, yang keempat ada mul sumber dapat grup setelah paket PL. Operasi pembagian div sumber bila sumber merupakan operan seperti itu, maka kita akan mengambil pada register X dan Y. Model input atau output, model input atau merupakan peralatan antar interface bagi sistem atau switch di sentral dan mengontrol suatu atau perangkat virtual. Unit input adalah masukkan unit luar yang dimiliki data dari input ke dalam meter ini. Contohnya keyboard atau mouse. Sementara unit output atau keluaran biasanya digunakan untuk menampilkan data dengan kata lain menangkap data yang digunakan oleh manajemen perangkat input atau output. Yang pertama adalah mengirimkan perintah ke perangkat input atau output, yang kedua adalah menangani perangkat input, yang ketiga adalah menangani perangkat, yang keempat adalah menyediakan interface ke perangkat input dan output. Yang pertama ada keyboard, mouse, CD-ROM, scanner, printer, monitor, speaker. Terminalnya perangkat eksternal yang dihubungkan model input atau output seringkali disebut perangkat driver. Dua, instruksinya CPU untuk melakukan suatu operasi tidak ada input. Yang ketiga, yang digunakan untuk pertukaran kontrol status dan data antara input atau output. Lalu lanjut ke pemindahan data dari beberapa ke CPU. Yang pertama permintaan status, yang kedua ada modul atau yang terletak atas CPU. Yang ketiga ada apabila perangkat eksternal kasih tersebut maka CPU akan dikirimkan ke perintah modul. Yang keempat, modul PO akan menerima paket data dengan panjang dan berperan. Yang kali selanjutnya data di CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang dan kecepatan transfer oleh fungsi komunikasi antara CPU dan modul input atau output. Yang pertama ada command decoding,
Yang kedua ada status reporting, yang ketiga ada address recognition. Fungsi modul developer yang pertama data buffering. Tujuannya adalah mendapatkan penyesuaian data dan lanjut transfer data dari perangkat setelah pada CDU. Yang kedua deteksi error. Apabila pada perangkat variabel dapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul ini atau U akan melakukan tekniknya. Yang pertama adalah IO program, yang kedua ada interrupt driven atau yang ketiga software code, empat ada daisy chain, yang kelima ada aplikasi push, yang keenam ada sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang bagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk berbagai subsistem. Sedangkan bus sistem adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen yang utama komputer. Ini bus desainnya. Data bus atau saluran data terbagi tiga. Saluran data memberikan informasi bagi data antar dua modul sistem. Yang kedua, jumlah saluran diaktifkan lebar bus data. Tiga, ada jumlah saluran lebar bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misal lebar bus bit. Yang lalu kita masuk ke address bus atau saluran alamat. Itu terbagi tiga juga. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber data. Yang kedua ada digunakan untuk menserviskan sumber dan data. Pada bus data semua. Yang ketiga, semua peralatan yang terbuka sumber agar dapat diakses melalui alamat. Lalu termasuk kontrol bus atau saluran alamat. Kedua, saluran kontrol menggunakan tes. Yang kedua ada sinyal kontrol aktivitas. Fungsi pada kontrol bus yaitu ada tiga, digunakan untuk spesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Dua, digunakan untuk mengirim alamat word dan link yang diakses di CPU. Tiga, ada digunakan untuk saluran alamat perangkat. Saat ini CPU mengakses satu modul. Macam-macam bus. Yang pertama bus ISA, industri standar arsitektur. Yang kedua ISA 16 bit. Tiga, bus PCI Verbal Component Interconnect. Yang keempat PCI Express. Yang kelima ada accelerated graphic board. Strukturnya, yang pertama ada komponen tersusun atas komponen atau CPU, memori dan input yang bisa diaplikasi. Yang kedua kumpulan lintasan sebagai terkoneksi. Operasinya ini jumlahannya seperti ini, pengurangannya overload, perkaliannya, dan pengalian di atas. Ada beberapa cara untuk menangani hal tersebut. Yang pertama, konversikan multiplier dan buktikan jadi positif, dikalikan cari komponen minus 2 dari hasilnya. Jika ada multiplier dan multiplikan berbeda, dengan algoritma operasi aritmatika. Yang pertama ada algoritma Boolean. Yang pertama ada A dan Q1 yang diinisialisasi 0. 2, kontrol logik, memeriksa bit-bit multiplier satu persatu beserta bit kanannya. Yang ketiga ada jika kedua bit sama dengan 1, 1 atau 0, maka seluruh bit A, Q, dan Q1 digeser satu bit ke kanan. Yang keempat ada jika kedua bit berbeda, multiplikan ditambahkan 0 sampai 1 atau dikurangkan 1 sampai 0 ke register A. Dan digeser ke kanan. Yang selanjutnya pergeseran menggunakan arithmetic shift. Pembagian komplemennya seperti ini. Masuk ke floating point. Yang pertama notasi fixed point atau radix point dimungkinkan untuk mempresentasikan bilangan-bilangan positif dan negatif dengan komponen pecahan. Yang kedua, pendekatan ini memiliki keterbatasan, bilangan yang sangat besar dan pecahan yang sangat kecil tidak dapat diinterpretasikan. Bagian kuantian dalam pembagian dua bilangan besar dapat hilang. 3, dalam desimal 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0 dapat diinterpretasikan sebagai 1,3 kali 10,14. Demikian juga 0,00000123 dapat diinterpretasikan sebagai 1,23 kali 10 minus 14. Pendekatan yang sama dapat dilakukan pada bilangan biner plus minus S pangkat B plus minus E dengan S signifikan B base C dan E eksponen. Format floating point, range bilangan negatif positif, out of range negatif overflow, negatif underflow, 0, positif underflow, positif overflow. Belum masuk ke sistem operasi atau operating system atau OS. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program mengolah data, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi 1 DOS.
Sistem operasi DOS adalah operating system, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Operating system dipakai pada analis baik disket maupun hard disk. Yang kedua, Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Windows adalah software sistem operasi yang paling populer untuk pada PC. Tampilan Windows yang seperti jadi pilihan utama. Masuk ke BlackBerry OS adalah sistem operasi mobil yang dikembangkan oleh Research Innovation atau RIM untuk lini BlackBerry smartphone. Yang selanjutnya ada Android dengan logo uniknya Hydrophilic. Ini sudah ada sejak lama, namun semenjak tahun 2009 perkembangan Android dengan cepat. Lalu kita masuk ke bagaimana cara mengikat kecepatan prosesor. Yang pertama, dapatkan spesifikasi prosesor termasuk FSD dan pengganda kecepatan bus atau FSB terdaftar sebagai 800 MHz dan radio bus atau inti multiplier adalah 11. Yang kedua, hitung FSB untuk CPU Intel dengan rumus FSB sama dengan FSB atau nominal atau 4 FSB nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh kami FSB sama dengan 800 MHz per 4 bagi 200 MHz. Yang ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU sama dengan FSB kali multiplier. Dalam contoh kita, kecepatan CPU sama dengan 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz sama dengan 2,2 GHz. Yang keempat ada clock speed, adalah ukuran dari berapa besar kecepatan perhitungan dasar dalam operasi. Yang kelima ada clock speed, merupakan frekuensi kecepatan pergerakan yang sangat tinggi. Satuannya 0 MHz dan GHz. Yang keenam ada jadi komputer dengan kecepatan 800 MHz berjalan 800.000 siklus per detik, sedangkan komputer 2,4 MHz berjalan 2 juta pada 400.000 siklus per detik. Semakin besar clock speed, maka semakin cepat juga suatu. Lain ada kecepatan prosesor juga dapat diukur berdasarkan jumlah instruksi per detik yang dapat diproses komputer. MIPS adalah singkatan dari million of instruction per second, jutaan instruksi per detik. MIPS juga digunakan untuk menghitung kecepatan prosesor pada mainframe. Masuk ke perhitungan kecepatan RAM. Pembacaan kecepatan memori akan menunjukkan jumlah variabel yang cukup karena kecepatan dan sebuah bentuk adalah frekuensi dan timing memori tersebut. Adapun spesifikasi RAM yang pertama memiliki ukuran 4 GB total dengan tipe DDR3, yang kedua sedang berjalan di multiple channel, memiliki frekuensi 803,2 MHz atau tepatnya DDR3 sampai 1106 MHz. Tiga beroperasi pada timing 11-11-11-28. CLT, RCD, TRP, TRAS. Di atas adalah Anda bisa melihat bahwa pada DRAM frekuensi tercatat 803. Yang akhirnya disebut DDR 3 sampai 1100 MHz. Jadi pastikan Anda membaca. Lalu lanjut ke timing. Timing ini tidak atas rangkaian parameter yang seberapa cepat sih memori. Ya. Timing umumnya direpresentasikan dalam 4 angka seperti yang dilihat di atas 11, 11, 11, 28. Meskipun parameter timing pada umum memori sebenarnya ada banyak. Karena hanya ada 4 timing, TL, TRCD, TRP, TRAS. Access time. Angka frekuensi RAM semakin besar dengan istilah longgar terus 900 MHz lebih kencang dari 800 MHz. Angka timing RAM semakin kecil dengan istilah kata baik 98 lebih kencang dari 1998. Rumus untuk menghitung access time yang sederhana, access time NS CAS latency atau real clock kali 1000. Contohnya seperti ini. Belum masuk ke bandwidth. Bandwidth adalah data yang tambah download ke akun Anda. Contoh ketika Anda mencoba atau mengirim email. Yang kedua masuk ke cara menghitung bandwidth. Rumus yang kedua adalah contoh MHz atau DDR/PC 3200 karena 2 ditulis sebagai DDR/PC 400. Satuan 400 MHz dikonversikan ke dalam Hz. Jadi 400.000 MHz, ingat bahwa 1 Hz sama 1 juta Hz. Jadi 400 MHz bisa dijadikan sebagai 1 banding 400 juta Hz.
Lalu lanjut ke boost speed. Boost speed adalah rasio kecepatan core yang melakukan dengan seperti RAM atau chipset. Biasanya kecepatan dinyatakan dalam satuan hertz berdasarkan frekuensi yang berjalan pada. Lalu cara menghitung speed yang harus kita tahu adalah mengenai karakter spesifikasi dari prosesor. Juga menyediakan software tool. Yang ketiga ada CPU sebagai informasi clock speed di sistem. Yang keempat ada auto sebagai stability testing. Yang kelima ada store time, ada core time. Yang keenam ada FSB multiplier voltage. Lanjut ke penjadwalan proses. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip programming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU dan multiprogramming selalu akan terjadi pada proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada multiprogramming selalu akan terjadi proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada multiprogramming hal tidak akan terjadi. Lalu masuk ke preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan waiting, kedua pada saat lalu ke waiting ready, dan saat yang keempat pada saat proses berhenti. Lalu masuk ke dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan CPU terhadap proses yang dilakukan selama short time pending. Fungsi-fungsi yang tergantung dalam dispatcher switching konteks, switching ke user mode, tempat ke lokasi tertentu pada user mode. Foto ini diperlukan untuk menghentikan suatu dalam karena runtime banyaknya waktu yang diperlukan proses dan jadi quickly eksekusi oleh situs dan mengerjakan itu atau waiting time yang sesuai. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan input. Lanjut ke response time. Waktu yang dibutuhkan untuk suatu proses tadi tanya lalu ke fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan masuk ke algoritma scheduling atau CFS, yang kedua ada schedule atau SJF, tiga ada priority scheduling, empat ada round scheduling, dan ada tujuh ada scheduling. First come first serve scheduling, yang pertama ada proses yang berkali minta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan lain outtake dari algoritma ini. Yang kedua, misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3, yang CPU seperti berikut pada gambar tersebut. Terus yang masuk ke suatu job burst scheduler, proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan melayani terlebih dahulu, misalnya pada proses P1, P2, P3, P4 yang kita CPU seperti berikut. Lanjut ke prioritas scheduling, tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU dialokasikan prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses sama, maka akan CFS. Contoh jika ada proses P1 sampai P5 dengan CPU burst. Yang terakhir kita masuk ke Robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma time sharing. Pada dasarnya algoritma ini yang sama dengan MCFS, hanya saja bersifat primitif. Time batasi CPU. Jika quantum time besar 4 ms, maka kembali seperti berikut. Itulah presentasi dari saya dan materi 1 sampai terakhir. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.